Tidak ada orang yang aja dan siapa aja. Aku jualan di sini ya, tempatku menang nih. Siapa aja, jadi kita bebas ngomong. Politik terbuka atau open door policy adalah kebijakan yang membuka perekonomian Indonesia bagi swasta dengan harapan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Kebijakan ini dimulai setelah pengesahan Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula pada 1870 dan menandai masuknya sistem ekonomi liberal di Indonesia. Sistem ini memberikan kebebasan kepada individu untuk menjalankan kegiatan ekonomi tanpa campur tangan negara, dengan negara hanya bertindak sebagai pengawasnya. Sistem ini dipengaruhi oleh revolusi industri dan berkembangnya liberalisme di Eropa. Di Belanda, kemenangan Partai Liberal pada 1850 dan 1870 membawa perubahan besar, membuat mereka ingin menerapkan ekonomi barat Indonesia. Setelah sangat paksa dihapuskan, pada 1870, ekonomi Indonesia diserahkan ke pihak swasta. Investor asing dari Belanda, Eropa, hingga Cina mulai masuk ke Indonesia. Sementara pemerintah kolonial hanya menjadi pengawas dan penyedia infrastruktur ekonomi. Ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula, pada tahun 1870, kebijakan biaya terbuka diberlakukan. Pokok-pokok Undang-Undang Agraria. Pertama, masyarakat adat yang punya hak atas tanah bisa menyewakan ke pengusaha swasta. Lalu, pengusaha bisa sewa tanah dari gubernur selama 75 tahun. Sementara itu, Undang-Undang Gula yang pada 1870 bikin sebuah perusahaan gula milik pemerintah harus dihapus dan diambil alih swasta paling lambat 1891. Kebijakan ini bikin banyak pengusaha asing terutama dari Belanda berinvestasi di Indonesia. Mereka membuka berbagai perkebunan besar seperti tembakau di Deli, Sumatera Utara, dan tebu Klaten, dan juga Besuki, Kediri, dan Jember. Yang kedua, tebu di pesisir pantai utara Jawa, dan sampai hari ini masih banyak pabrik gula yang masih kita jumpai. Yang ketiga, ada kina di Jawa Barat. Yang keempat, karet di Palembang. Yang kelima, teh di Jawa Barat. Dan yang terakhir adalah kelapa sawit di Sumatera Utara. Investor juga membantu infrastruktur seperti jalan raya, jalur kereta, dan irigasi. Tapi, buat mengelola kebun ini, mereka butuh banyak banget tenaga kerja. Para buruh, terutama dari Jawa dan Madura, direkrut dengan kondisi kerja yang buruk, bahkan banyak dari mereka yang kabur karena gak tahan loh. Sebagai respons, pemerintah Belanda bikin Wiley Ordinance 1881 yang mewajibkan buruh menyelesaikan kontrak mereka. Kalau kabur, mereka bisa kena hukuman. Ini dikenal sebagai Cornell Census. Politik pintu terbuka memang bikin Belanda kaya, tapi rakyat Indonesia menderita. Tanah petani disewakan ke pengusaha asing, rakyat dipaksa kerja dengan upah rendah. Bahkan ada yang dikirim paksa ke Suriname buat kerja di perkebunan Belanda. Wali 18 wilayah Jawa ikut menyewakan tanah ke swasta, dan rakyat kehilangan lahan dan terpaksa kerja di perkebunan. Kebijakan ini bikin banyak orang yang peduli sama kemanusiaan alias kaum humanis protes ke pemerintah Belanda. Mereka menuntut pemerintah Belanda buat bertanggung jawab dan membantu rakyat Indonesia. Alasannya, Belanda udah kaya dari sumber daya Indonesia selama ratusan tahun. Jadi, sekarang waktunya mereka untuk balas budi dong. Ini nih, gagasan dasar dari politik etis.